Tak mau gagal ditolak rakyat, dukun politik siap bertindak. Inilah perilaku abu-abu sejumlah politikus yang ingin mengambil hati rakyat dengan jalan pintas. Untuk bertarung di pentas demokrasi, tidak sekedar adu strategi kampanye. Beberapa calon legislatif kini riuh berburu daftar dukun politik yang dipercaya mampu membuka jalan menuju kursi dewan. Hukum ekonomi pun akhirnya berbicara. Ada permintaan, muncul penawaran. Ada uang, dukun pun siap jalan. Sejumlah politisi pun menanggapi praktek dukun yang kini terang-terangan membuka jasa. Beragam ritual diberikan sang dukun agar si pasien sukses menjadi politisi. Mulai dari menyiapkan sesajen, ziarah ke tempat-tempat keramat, hingga menjalani ritual-ritual tertentu. Demi kursi DPR, keyakinan agama dikesampingkan. Patut disayangkan, masih ada politisi yang mempercayai dukun untuk mengambil hati rakyat dan memenangkan pemilu. Bukankah lebih baik menggait pemilih dengan visi dan misi bagus? Karena kalau masih ada yang menggunakan dukun, demokrasi tak diperlukan lagi. Cukup beli suara dari si dukun. Kita lanjutkan. Ini jualan klinik di tahun politik 2014. Ki, Pak Rosadi, ya. Kita sudah bersama dengan Rahel Maria. Ya. Ki pernah kedatangan tamu orang di sebelah saya nggak, Ki? Ya kalau aku orang entertainer, jadi syuting itu pernah. Kita pernah syuting bareng-bareng di sebuah sinetron. Ya. Syuting tapi ya? Dulu waktu saya belum jadi tidak dalam konteks DPR. Konsultasi gitu bukan ya? Nah bukan, kalau teman-temannya banyak banget teman-teman dia. Teman-teman dia banyak banget yang konsultasi maksudnya? Iya. Dan mengharap gitu? Nah ya begitulah. Ya begitu. Kalau Pak Rosadi? Pernah Pak didatangi figur-figur seperti Rahel Maryam dan artis-artis lainnya yang turun ke kancah politik begitu Pak Rosadi? Ya gini loh, artinya kalau kita nyebutin juga nggak bagus, ya. Kan itu kan. Tapi ada lah itu Pak Rosadi ya? Ya kalau insya Allah saya bantu. Public figure seperti Rahel Maryam ngapain sih sampai datang ke gitu-gitu ya Pak ya? Kan sebetulnya kan sudah terkenal juga secara nggak langsung gitu. Nah Rahel karena masanya nggak ada kepastian. Sekarang Bapak setiap memakai dia caleg kan, dia kaya raya percaya diri, setiap orang dikasih 1 juta, logikanya kan mesti nyoblos kan, nyoblos dia dan dia menang kan, logika loh itu. Itu logika, tapi kalau Allah menghendaki kan nggak bisa. Satunya dibuat tidur sama Allah ketiduran nggak jadi nyoblos, satunya dibuat sakit, satunya orang tuanya meninggal dunia, dibikin males juga. Gitu akhirnya kan nggak kecoblos, walaupun 1 juta udah diecer-ecer. Oke, Rahel sendiri merasa makanya bisa jangan duduk bertuhankan uang gitu loh maksudnya. Baik Pak Rosadi, ini Rahel merasa bisa duduk di Senayan ketika itu ya, 2009. Ini caranya gimana Rahel waktu itu? Ya sebetulnya kan hanya 2 kuncinya. Memang ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya harus dijalanin, nggak bisa kita berdoa terus tapi misalnya ke Bapak minta didoain tapi kita tidak berusaha juga hasilnya nihil gitu. Tapi ya doa itu saya maaf ya Pak ya, saya agak kurang setuju kalau doa itu diperjualbelikan. Saya agak setuju. Mbak Rahel melihat ini sudah diperdagangkan doanya. Iya gitu, saya kurang setuju gitu. Artinya bukan begini, kita bukan memperjualbelikan. Dasarnya apa dijualbelikan? Uang serupiah pun saya nggak makan. Saya ini hanya bantu. Yang masuk surga pertama kan orang dermawan. Nah kalau saya pelit ya nggak mungkin lah jadi. Jadi sama itu ngasih ke kita kemudian ya kan dermawankan. Kemudian Allah bantu kan begitu. Lah makanya kalau nggak paham jangan. Menurut saya menjadi dermawan tuh nggak pakai uang orang lain loh Pak. Apanya? Kan dermawan nggak pakai uang orang lain. Kalau saya mau sedekah saya sedekah saja langsung. Mbak Rahel itu kan sama yang kepingin jadi. Ya kan kalau sama nggak mau banyak yang mau untuk sedekah kan begitu. Kita penyalurnya sementara nanti ke kiai menyalurkan ke yatim piatu. Nggak bisa begitu. Jadi saya punya prinsip jalankan, kita punya prinsip kita jalankan. Kenapa harus lewat Bapak gitu? Loh terserah lewat mana aja boleh. Saya cuma bantu. Jadi artinya Mbak Rahel ini kurang sepakat lah melihat praktek-praktek seperti ini. Saya setuju bahwa doa dan ikhtiar tadi dan di dalam umat Muslim ya, saya umat Muslim kita percaya bahwa sedekah itu bisa membuka rezeki. Gitu. Kalau saya breakdown lagi, ikhtiar yang dimaksud dengan Mbak Rahel itu apa sih? Ikhtiar ya tentunya harus turun ke masyarakat karena kita sebagai caleg kan kita juga punya tanggung jawab pada masyarakat. Turun ke masyarakat memberikan pendidikan politik Mbak Rahel pada masyarakat. Ki Joko Bodo ini dan Pak Rosadi ini kan bagian dari masyarakat juga kan? Iya tapi kan masyarakat di dapil saya yang sangat banyak itu kan. Kalau saya hanya datang ke rumah Ki Joko Bodo terus ke Pak Rosadi terus tapi saya menelantarkan rakyat saya, ketika saya nanti ternyata terpilih saya tidak punya rasa tanggung jawab pada masyarakat saya dong. Saya tidak ada rasa terima kasih sehingga tidak ada yang membuat saya ingin kembali ke masyarakat. Jadi pengen baliknya ntar ke rumah mereka. Kepercayaan sudah beralih dari yang maha kuasa ke yang maha membantu begitu jadinya begitu. Tapi gini sebentar Pak Rosadi. Banyak nggak sih teman-teman di DPR saat ini yang
Wallahu alam, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu, tapi bahwa Tapi pernah agak curiga-curiga, kepo-kepo sedikit gitu pernah nggak? Saya nggak pernah tahu, dan tapi memang jasa-jasa seperti itu memang banyak ditawarkan di DPR. Saya juga pernah dapat selembaran-selembaran di DPR, bukan hanya dari Bapak saja, ada beberapa gitu. Beredar juga ya? Beredar selembaran-selembaran di Senayan. Apa tuh tulisannya apa? Kalau misalnya ya hampir sama lah, dukun politik, membantu pemenangan pemilu apa segala macam dapat gitu. Tapi siapa-siapa saja yang ini kan, wallahu alam, saya juga tidak tahu gitu. Cuman ya menurut saya ya selama itu misalnya begini, saya percaya doa dan ikhtiar tadi. Kalau misalnya doa itu memang sesuai dengan tuntunan agama ya sah-sah saja gitu. Cuma saya kurang percaya kalau misalnya segala sesuatu tuh ditarifkan gitu. Dan misalnya ada jaminan 100% atau 1000%, karena yang maha berkehendak itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ki Joko Bodo dia nggak mau menarifkan kita gitu. tidak tahu gitu loh, apakah ini ikhtiar kita itu berhasil atau tidak gitu. Oke, baik. Tapi benar atau buruknya mungkin ya itu kembali lagi kepada masyarakat ya Pak Rosadi dan juga Ki Joko Bodo. Ditahan dulu Pak Rosadi. Masih ada beberapa segmen ke depan dan saya ingin juga melibatkan di sini salah satu dari pemuka agama kita, ada Imam Besar Masjid Istiqlal, ada Pak Ali Mustafa Yakub, bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ali Mustafa Yakub, sehat ini di awal tahun 2014 ini. Kayaknya jalannya semangat sekali nih kalau ngeliat Pak Ustadz kita.